Itu gak? Enggak. Dah. Let's go. Udah di play. Cepat. Let's go. Nah, lu mau udah datang? Ya, sudah. Sudah kali ini. Coba sebentar. Udah kayaknya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Ibu Dr. Dian Sudiantini SPD MPD, staf dosen pengampu mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Ibu Dr. Dian Sudiantini SPD, staf dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional, serta seluruh teman-teman yang telah hadir di kelas ini. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait produk yang kami jual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ain Yakin sebagai moderator Dan Muhammad Aditya Gantari sebagai pemateri. Saya ini Jelas Putra sebagai pemateri. Saya Sabila Ramadina sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada latar belakang, jadi UMKM khususnya di sektor makanan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kreativitas kuliner. Namun, banyak UMKM menghadapi kendala seperti ketidakefisienan proses produksi, kualitas produk yang tidak konsisten, serta kendala pengelolaan bahan baku. Produk Blue Label merupakan camilan yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses produksi seperti standarisasi resep, pengendalian suhu dan kebersihan. Untuk memastikan kualitas dan produktivitas tetap terjaga, penerapan prinsip manajemen operasi menjadi sangat penting. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana konsep manajemen operasi diterapkan dalam produksi Blue Label dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada efisiensi dan kualitas produk. Selanjutnya ada rumusan masalah. Masalah pertama, bagaimana penerapan manajemen operasi dalam proses produksi Blue Label. Masalah kedua, bagaimana proses perencanaan produksi dan pengaturan alur kerja dilakukan dalam usaha ini. Masalah ketiga, bagaimana pengendalian kualitas diterapkan pada setiap tahap produksi Blue Label. Masalah keempat, sejauh mana penerapan manajemen operasi dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi produk. Oke, di sini ada definisi produknya. Apa sih itu Blue Label? Blue Label itu cemilan gurih berbentuk bola yang terbuat dari adonan kentang dengan isian keju melted dan kornet. Setiap bola dilapisi tepung roti untuk menghasilkan tekstur yang renyah di luar namun lembut dan creamy di dalam. Dan untuk bahan utamanya yaitu kentang kornet, keju melted, tepung roti, bumbu lengkap, bis dan minyak goreng. Dan proses pembuatan singkat Blue Label yaitu yang pertama, kentang dihaluskan dan dibentuk bulat dan diisi keju serta kornet. Dan yang kedua itu bagian luar dari tepung roti, selanjutnya digoreng hingga berwarna kemasan dan hasilnya adalah cemilan yang crispy di luar, creamy dan savory di dalam. Fungsi dan tujuan produk Blue Label yaitu walaupun dibuat sebagai tugas, Blue Label dirancang sebagai yang pertama, cemilan praktis yang bisa dinikmati siapa saja, dan yang kedua, sering serbaguna untuk acara, bekal atau hidangan rumahan, dan yang terakhir itu alternatif ide usaha makanan ringan yang mudah dibuat. Komponen produk yaitu komponen produk Blue Label. Yang pertama ada rasa gurih dan creamy yang berhasil sempurna, perpaduan benang halus, keju melted dan kornet menciptakan cita rasa gurih, lembut dan creamy yang bikin gurih. Yang kedua itu ada tekstur renyah di luar, lembut di dalam. Lapis yang
kita harus memotong kulit kentang agar untuk dibersihin. Terus ini ada daging kornet, jadi kita harus cincang-cincang untuk sebagai tambahan toppingnya. Nah, di sini ada foto setiap konsumen yang membeli produk kita, dan di sini ada tampilan video proses pembelian konsumen. Lalu di sini ada proses desain kemasan Blue Lebong. Di sini kita menggunakan kayak kemasan yang berbentuk kerucut gitu agar lebih menarik. Makanya didesain seperti ini, dan foto ini ada foto-foto kita setelah pembuatan produksi Blue Lebong, dan ya, diakhiri dengan penutup sunset yang sangat indah. Oke, di sini ada data riset. Jadi di sini ada HPP produk. HPP produk yang kita pakai itu ada kentang 2 kilo, yaitu 38.000. Terus terigu 1 kilo itu 14.000. Terus ada palmetting 1 kilo itu seharga 27.000. Lalu ada cheese Freddy itu harganya 15.000. Lalu ada mozzarella perfecto itu seharga 38.000, dan tepung roti panir itu seharga 18.000, dan gas itu seharga 26.000. Lalu ada 10 piece desain cube itu seharga 2.500. Terus wax paper 30 lembar itu 28.000. Jadi total HPP biaya produksi keseluruhannya adalah 224.500 rupiah. Nah, di sini ada HPP per piecesnya. Jadi HPP per piecesnya itu kita hitungnya 224.500 dibagi 62 sama dengan 3.621. Lalu kita bulatkan menjadi 4.000. Jadi satu Blue Lebong itu kita hargai seharga 4.000. Terus habis itu di sini ada HPP per packs. Jadi HPP per packs itu 3.621 dikali 4 sama dengan 14.484. Lalu kita bulatkan lagi menjadi 14.500. Yang terakhir ada kesimpulan penerapan manajemen operasi pada usaha Blue Lebong terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas produk melalui proses produksi yang cepat, mulai dari persiapan bahan, pengolahan adonan, pengisian kebutuhan hingga penggorengan. Standarisasi kerja yang diterapkan menghasilkan produk dengan ukuran dan takaran efisien yang seragam. Sementara pengendalian kualitas sejak pemilihan bahan baku hingga pengemasan menjaga stabilitas rasa, tekstur dan keamanan produk. Dukungan strategi pemasaran melalui media sosial dan word of mouth turut memperluas jangkauan konsumen. Secara keseluruhan, integrasi manajemen operasi, quality control, dan pemasaran digital menjadikan Blue Lebong lebih berdiri, kompetitif, dan berpotensi berkembang sebagai modal penerapan manajemen operasi bagi UMKM kuliner lainnya. Jadi di sini ada sebuah contoh wax paper dan kemasannya dan produk Blue Lebongnya. Jadi di sini produk Blue Lebongnya kita tambahkan dengan sedikit gula agar lebih menarik. Lalu di sini kita tambahkan sedikit wax paper agar tambah menarik juga. Jika konsumen melihat itu jadi kayak wah ini bagus. Nah, lalu kita mendesain kemasan sedikit unik yang berbentuk kerucut agar orang-orang juga tertarik kepada kita. Dan ini juga menggunakan, dan ini kita mendesain tapi dikarenakan waktunya kurang cukup jadi ya kurang maksimal, jadi desainnya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Ya, di sini juga ada stikernya yang desain dari logonya. Kurang lebih seperti ini, Bu. Dan untuk ini poster
penjualan Blue Label-nya. Baik, usai sudah pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi